dapat kita lakukan untuk menunjukkan adab kepada Allah adalah sebagai berikut. Satu, kita harus memperbaiki ibadah kepada Allah. Menunjukkan ibadah kepadanya merupakan adab yang teragung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan kekuasaannya terhadap alam semesta, melihat keagungan di sekitarnya berupa segala yang ada yang menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Yang ketiga, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan adab tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini muncul dari mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengakibatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengajak seluruh makhluk jika Ia menghendakinya. Yang keempat, mencintai Allah dan Rasulullah. Mencintai Allah dan Rasulullah lebih dari kita mencintai makhluk yang lainnya merupakan adab yang sangat agung kepada Allah dan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Yang kelima, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah adalah senantiasa mengikuti orang-orang yang beriman serta keyakinan bahwasanya jika Allah menghendaki sesuatu maka Ia akan melakukannya. 6. Selalu mengkaitkan diri kepada Allah, selalu takut kepada Allah dan ajabnya serta didatangkannya manfaat dan dijauhkan dari mudarat. Barang siapa yang selalu mengkaitkan dia kepada Allah, maka Allah pasti memenuhi semua hajatnya dan melindunginya dalam segala urusan. 7. Tunduk kepada Allah dan merasa butuh kepadanya. Tunduk dan merasa butuh kepadanya disebabkan seorang mukmin menyaksikan hikmah Allah, kekuatan Azza wa Jalla yang tidak dapat dilawan. Rasa butuh dan berlindung kepadanya untuk menutupi segala kerendahan, mengampuni kesalahan dan memperbaiki cacatnya. Ketundukan dan rasa membutuhkan Allah membuahkan pengaruh yang sangat banyak, di antaranya A. Ketawaduan hamba di hadapan seluruh manusia, tidak sombong, takabur dan membanggakan diri sendiri, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadu sehingga seseorang tidak menyombongkan diri dan berbuat aniaya terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim dari Idiyah bin Himar al-Mujassi. B. Mengkaitkan hati kepada Allah dalam setiap urusan. C. Bertumbuhnya keimanan seorang mukmin. 8. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang terlepas dari perhitungan Allah kecuali orang-orang yang dirahmatinya. 9. Malu kepada Allah. Dengan demikian, ia malu kepada Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, adapun salah seorang dari mereka kembali kepada Allah, maka Allah pun menyambutnya. Seorang yang lain malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Sementara yang lain berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Mengamalkan konsekuensi makna asma atau nama dan sifat Allah. Seorang yang beriman kepada Allah meyakini apa-apa yang ditetapkan baginya, nama-nama yang husna atau indah, dan sifat-sifat yang ulia atau tinggi, dan menetapkan bagaimana kesempurnaan maknanya yang hakiki, serta makna ini tertanam dalam jiwa dan hatinya. 11. Merasa kuat dengan Allah. Adapun firman Allah yang artinya, padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulullah, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahuinya. Al-Quran Surah Munafik ayat 12. Sibuk mengejar amal.
ketaatan ibadah dan menjauhi kemaksiatan. Jika seorang selalu sibuk melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, niscaya hal itu akan memberikan pengaruh yang sangat terpuji dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Di antaranya A. Kebaikan dalam kehidupan dunia, yakni dengan berkah rezeki dan makanan. B. Keberuntungan dan keselamatan akhirat. 13. Berhukum kepada syariat Allah. Maksud berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni meminta keputusan hukum yang diturunkan olehnya kepada Nabi Muhammad SAW serta hukum dari Al-Quran dan Al-Sunnah. 14. Berkeyakinan bersyariat kepada Allah itu mudah. Wajib atas setiap muslim meyakini bahwasanya agama Allah itu mudah. Allah tidak mensyariatkan kepada manusia sesuatu yang dipandang sulit. Bahkan seluruh syariat Islam itu mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesungkaran bagimu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. 15. Berbaik sangka kepada Allah dan Rasulullah. Berbaik sangka merupakan salah satu adab kepada Allah dan Rasulullah. Hendaknya seorang mukmin berbaik sangka kepada Allah dan Rasulullah. 16. Banyak berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah akan membawakan pengaruh yang sangat baik di dunia maupun di akhirat, seperti hati akan tentram dan teguh dengan zikir, istiqomah dalam ketaatan, benteng dari syaitan, banyak melakukan amal kebaikan, zikir dan kebersamaan Allah dengan hambanya. 17. Banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Disunahkan memperbanyak salawat Nabi di setiap waktu karena itu merupakan zikir yang utama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan berselawat atasnya 10 kali. Hadis riwayat Muslim radhiyallahu anhu. 18. Bertawakal kepada Allah. Tawakal memiliki faedah yang sangat banyak, di antaranya kebersamaan Allah dengan hambanya, dapat membedakan kebenaran dan kebatilan, dihapuskan kesalahan dan diampuni dosa-dosa, tercurahnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke surga dan selamat dari azab neraka. 19. Memurnikan ittiba, meneladani kepada Rasulullah SAW. Makna ittiba adalah seorang muslim menjadikan Nabi Muhammad SAW panutan dan teladan, sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.